down, yeah. I've been feeling so, I've been. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan pada saat ini dengan keadaan sehat walafiat. Salat bering salam mari kita anjung tinggikan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Irham Siregar dengan nomor induk mahasiswa 102210059 dari program studi Hukum Pidana Islam. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah yang diampu oleh Bapak Jalaluddin. Baik, langsung saja. Judul yang dapat saya bacakan saat ini yaitu tentang hukum bisnis syariah. Bisnis syariah adalah usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya berupa aktivitas produksi, distribusi, konsumsi, dan perdagangan, baik berupa barang ataupun jasa, yang sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku dan terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian, dalam bisnis Islam ada beberapa perspektif Islam. Yang pertama yaitu konsep bisnis dalam Islam, yang merupakan suatu segala aktivitas berbagai institusi dari yang menghasilkan barang dan yang perlu untuk kehidupan masyarakat sehari-hari. Yang kedua itu ada prinsip-prinsip bisnis dalam Islam. Prinsip bisnis etika berbisnis yang berlaku dalam kegiatan berbisnis yang baik sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari kehidupan kita sebagai manusia. Kemudian yang poin selanjutnya ada landasan normatif dalam bisnis Islam. Landasan normatif etika bisnis dalam Islam bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Landasan dapat dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama yaitu tauhid atau kesatuan, yang kedua keseimbangan atau keadilan, dan yang ketiga kehendak atau bebas. Yang C, hak kepemilikan dan harta dalam perspektif Islam. Yang pertama, konsep kepemilikan. Hubungan hak milik dan menentukan garis besar sebuah sistem ekonomi. Dua sistem ekonomi tersebut yaitu kapitalis dan sosialis berbeda antara yang satu dengan yang lain karena cukup cakupan kebebasan individual untuk memiliki hak memilik pribadi. Kemudian di poin yang kedua ada pemanfaatan dan pengembangan kepemilikan. Untuk memanfaatkan harta, Islam mengajarkan agar memanfaatkan hartanya mula-mula untuk mencukupkan kebutuhan dunia, kebutuhan dirinya sendiri, lalu untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang menjadi tanggungannya. Dalam pemenuhan kebutuhan ini, Islam mengharamkan bermegah-megahan. A. Pemanfaatan. Harta yang dimiliki oleh seseorang tentu dimaksudkan untuk memanfaatkan harta tersebut dari larangan memiliki harta tanpa bermaksud untuk memanfaatkan harta itu. Yang kedua ada pengembangan kepemilikan. Seorang akan mengembangkan harta yang dia miliki juga diberikan ketentuan.
Poin selanjutnya, kerjasama dalam bisnis Islam. Dalam Islam, kerjasama atau yang kita sebut dengan syirkah sendiri adalah akad yang dilakukan dua orang atau lebih, yaitu bekerjasama untuk melakukan sebuah usaha atau bisnis dengan tujuan keuntungan. Syirkah itu ada 5 macam. Yang pertama, model inan. Model dengan mengelola adalah tugas dari kedua belah pihak. Yang kedua, model abdan, yaitu kerjasama ini kedua belah pihak tidak mengeluarkan modal. Kemudian yang ketiga, model mudharabah. Model ini adalah pihak yang bertugas sebagai pemodal dan yang lain adalah pengelola. Yang keempat, model wujud, kerjasama yang salah satu pihak kontribusinya karena ketenarannya atau ketokohannya. Yang terakhir, yang kelima, model mufawaddah, yaitu kerjasama gabungan dari beberapa model syirkah di atas yang biasanya terjadi ketika dalam perjalanan kerjasama ada pihak yang keluar atau adanya kebutuhan baru sehingga modal kerjasama syirkah berubah. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.